Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ayu Anjarwani. Saya Muhammad Royhan, kami dari kelompok 2. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Studi kasus merupakan metode penting dalam psikologi konseling karena memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori konseling dalam situasi nyata. Studi kasus seperti A Case Using Behavior Therapy menunjukkan bagaimana teori dan praktik konseling dapat membantu individu mengatasi masalah psikologis dalam kehidupan nyata. Kemudian, ada pula manfaat studi kasus bagi mahasiswa psikologi konseling, seperti memperdalam pemahaman teori konseling, meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, mengembangkan keterampilan konseling dan esensial, meningkatkan empati dan pemahaman terhadap klien, dan terakhir mempersiapkan diri untuk menjadi praktisi konseling yang kompeten. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Rehan. Selanjutnya, tujuan. Menurut Juliansyah, tahun 2014, tujuan studi kasus dalam psikologi konseling adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh individu secara mendalam. Studi kasus membantu dalam memahami individualitas siswa dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya. Adapun beberapa tujuan lainnya dari studi kasus dalam mata kuliah psikologi konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memahami teori dalam konteks praktis ya, sorry. Studi kasus membantu mahasiswa memahami bagaimana teori-teori psikologi diterapkan dalam situasi konseling yang nyata. Jadi dengan mempelajari kasus konkret, mahasiswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep teoritis diterapkan dalam praktis konseling sehari-hari. Yang kedua, melatih keterampilan analisis dan evaluasi. Studi kasus membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analisa terhadap masalah klien, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi klien, serta berbagai pendekatan intervensi yang mungkin efektif. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan teoritis. Jadi studi kasus memungkinkan mahasiswa menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi klinis yang kompleks, dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien dalam kasus-kasus tersebut. Mahasiswa dapat melatih kemampuan menerapkan teori-teori konseling dalam praktik. Yang keempat, memahami keragaman individu. Studi kasus membantu mahasiswa memahami keragaman individu dan kompleksitas kondisi psikologis. Setiap kasus konseling adalah unik dengan latar belakang, nilai, keyakinan, dan pengalaman hidup yang berbeda. Dengan mempelajari berbagai kasus, mahasiswa dapat memahami bahwa pendekatan yang efektif dalam konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu klien. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan keterampilan konseling. Studi kasus membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan konseling yang diperlukan untuk menjadi praktisi konseling yang kompeten. Dengan memahami dan menganalisis kasus-kasus konseling, mahasiswa dapat melatih kemampuan mendengarkan, empati, membangun hubungan konseling yang baik, dan merancang intervensi yang efektif. Jadi tujuan utama dari studi kasus itu adalah memberikan pemahaman tentang teori-teori konseling, melatih keterampilan analisis dan evaluasi, mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam praktik konseling, memahami keragaman individu, serta mengembangkan keterampilan konseling yang diperlukan untuk menjadi praktisi konseling yang efektif. Jadi dengan demikian, studi kasus itu memainkan peran penting dalam memberikan bantuan yang tepat kepada siswa yang mengalami kesulitan atau masalah serius dalam prestasi belajar. Baik, selanjutnya yaitu metode. Studi kasus A Case Using Behavior Therapy menunjukkan bagaimana terapi perilaku dan kolaborasi antar anggota tim berperan dalam membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama, metode terapi perilaku. Teknik pelatihan relaksasi untuk membantu Rose mengelola kecemasannya. Desensitisasi sistematis untuk secara bertahap mengekspos Rose pada situasi mengemudi yang memicu kecemasan.
Pemodelan untuk membantu Rose belajar dari contoh positif seperti suaminya yang mengemudi dengan tenang. Selanjutnya, pelatihan penegasan untuk meningkatkan kepercayaan diri Rose dalam mengemudi. Yang kedua, peran anggota tim. Konselor profesional memimpin proses konseling, mengevaluasi kondisi Rose, merancang rencana intervensi, dan menerapkan teknik terapi perilaku. Klien, yaitu Rose, mengikuti bimbingan dan intervensi dari konselor, berpartisipasi aktif dalam sesi konseling, dan berkomunikasi secara terbuka. Yang terakhir, suami klien mendampingi Rose dalam sesi konseling, memberikan dukungan emosional, dan menjadi model positif dalam mengemudi. Yang ketiga, yaitu kunci keberhasilan. Kolaborasi erat antara konselor, klien, dan pendukung klien. Penerapan teknik terapi perilaku yang tepat dan terstruktur. Dan terakhir, dukungan emosional dan motivasi yang berkelanjutan dari orang-orang terdekat. Kemudian yaitu deskripsi kasus. Studi ini membahas kasus seorang wanita bernama Rose yang mengalami ketakutan yang cukup besar terhadap mengemudi setelah mengalami kecelakaan 15 tahun yang lalu. Akibat kecelakaan tersebut, Rose kehilangan kepercayaan diri dalam mengemudi dan menghindari mengemudikan mobil sejak saat itu. Saat menjadi penumpang di dalam mobil, kecuali saat suaminya George yang menyetir, Rose merasa cemas dan takut. Untuk mengatasi ketakutannya, Rose memutuskan untuk mencari bantuan konseling agar bisa kembali mengemudi dengan percaya diri. Kemudian tujuan. Proses konseling ini bertujuan utama membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Rose memiliki tujuan jangka panjang, seperti menyelesaikan kursus mengemudi defensif, mengunjungi teman-teman di akhir pekan, dan menabung sebagian gajinya untuk membeli mobil baru. Semua tujuan ini dirancang untuk membantu Rose menjadi pengemudi yang lebih percaya diri dan mandiri. Ketiga, proses konseling. Proses konseling melibatkan beberapa langkah dan teknik sesuai dengan pendekatan terapi perilaku. Konselor pertama kali melakukan evaluasi awal terhadap kondisi Rose untuk merancang rencana intervensi yang tepat. Rose kemudian diberikan video mengenai mengemudi defensif untuk mencontohkan perilaku aman dan tidak aman. Selanjutnya, teknik desensitisasi sistematis digunakan untuk membantu Rose mengatasi ketakutannya secara bertahap. Terakhir, Rose dilatih untuk menantang pemikiran negatifnya terkait mengemudi dan mengembangkan pemikiran yang lebih positif dan asertif. Keempat, peran konselor. Yang pertama, melakukan evaluasi dan diagnosis. Konselor bertugas melakukan evaluasi awal terhadap kondisi konseli Rose untuk memahami latar belakang kecemasan dan ketakutannya terhadap mengemudi. Informasi tersebut digunakan untuk membuat diagnosis yang tepat dan merancang rencana intervensi yang sesuai. Kemudian, pendampingan dan bimbingan. Konselor memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada konseli selama proses konseling. Konselor membantu konseli mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi penyelesaian, dan memberikan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Ketiga, penggunaan teknik terapi. Konselor menggunakan berbagai teknik terapi seperti desensitisasi sistematis, pemodelan, dan pelatihan penegasan untuk membantu konseli mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Selain itu, konselor juga memberikan informasi dan edukasi yang diperlukan untuk membantu konseli memahami dan mengelola kondisinya. Tahap terakhir yaitu peran konseli. Rose. Pertama, partisipasi aktif. Rose berperan sebagai partisipan aktif dalam proses konseling. Dia terlibat dalam pembuatan tujuan, identifikasi masalah, dan pelaksanaan rencana intervensi yang disusun bersama konselor. Rose juga berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadinya selama sesi konseling. Kedua, keterbukaan dan kerjasama. Rose menunjukkan keterbukaan dan kerjasama dalam menerima bimbingan dan arahan dari konselor. Dia berusaha untuk mengikuti petunjuk dan latihan yang diberikan oleh konselor, serta terbuka terhadap perubahan pola pikir dan perilaku yang diperlukan untuk mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi.
Ketiga, refleksi dan pembelajaran. Rose berperan dalam proses refleksi diri dan pembelajaran. Dia mempertimbangkan keyakinan negatifnya, memahami konsekuensi dari keyakinan tersebut, dan belajar untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif dan adaptif. Rose juga terbuka untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan dalam proses menjadi pengemudi yang lebih percaya diri. Terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rehan. Selanjutnya, konsistensi penggunaan teori. Dalam studi kasus yang dibahas, terapi perilaku atau behavior terapi menjadi pendekatan utama yang digunakan untuk membantu klien. Dalam hal ini, si Rose mengatasi ketakutannya terhadap pengemudi. Dan berikut ini adalah konsistensi penerapan teori perilaku dalam studi kasus tersebut berdasarkan konsep 5W1H. Jadi, what? Terapi perilaku adalah pendekatan konseling yang berfokus pada tindakan untuk mengatasi masalah dalam masalah perilaku. Dalam kasus ini, konselor menggunakan teknik-teknik terapi perilaku seperti desensitas sistematis, permodelan, dan pelatihan penegasan untuk membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Kedua, mengapa? Why? Terapi perilaku dipilih karena ketakutan Rose terhadap mengemudi adalah masalah perilaku yang dapat diubah melalui intervensi yang terarah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu Rose mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir serta perilaku yang tidak sehat terkait dengan mengemudi. Lalu di mana, where? Terapi perilaku diterapkan dalam sesi konseling antara konselor dan Rose. Sesi konseling dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan aman, di mana Rose dapat berinteraksi dengan konselor secara terbuka dan mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi ketakutannya. Dan keempat, kapan? When? Terapi perilaku diterapkan sepanjang proses konseling dimulai dari evaluasi awal hingga akhir sesi konseling. Konselor secara konsisten menggunakan teknik-teknik terapi perilaku dalam membimbing Rose melalui kecemasan. Melalui langkah-langkah desensitas sistematik dan permodelan untuk membangun kepercayaan diri serta mengurangi kecemasan terkait mengemudi. Lalu yang kelima, siapa? Who? Konselor bertanggung jawab atas penerapan terapi perilaku dalam studi kasus ini. Konselor secara konsisten membimbing Rose melalui proses konseling dengan menggunakan pendekatan terapi perilaku untuk membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Lalu yang keenam, bagaimana? How? Konselor menggunakan teknik terapi perilaku seperti desensitas sistematik, permodelan, dan pelatihan penegasan secara sistematik dan terarah dalam membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Konselor memberikan panduan, dukungan, dan bimbingan yang konsisten selama proses konseling untuk memastikan implementasi terapi perilaku yang efektif. Dalam konsistensi penerapan teori terapi perilaku dalam studi kasus tersebut, konselor dapat membantu Rose mencapai perubahan yang diinginkan dalam mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Dari studi kasus yang disorot tentang penerapan terapi perilaku untuk membantu Rose mengatasi ketakutannya terhadap mengemudi, dapat dinyatakan bahwa pendekatan ini terbukti efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat terkait dengan masalah tertentu. Dengan menerapkan teknik-teknik terapi perilaku seperti desensitisasi sistematis, pemodelan, dan pelatihan penegasan, Rose berhasil memperoleh kepercayaan diri yang lebih kuat dan mengurangi kecemasannya terhadap mengemudi. Dalam studi kasus ini, konselor secara konsisten menggunakan pendekatan terapi perilaku dalam membimbing Rose melalui proses konseling, kolaborasi antara Rose dan konselor, serta penetapan tujuan jangka panjang yang terukur. Berperan penting dalam kesuksesan Rose dalam mengatasi ketakutannya dan meningkatkan keterampilan mengemudinya. Studi kasus ini mencakup penggunaan teknik-teknik terapi perilaku, prinsip-prinsip metode ilmiah dalam terapi perilaku, dan penerapan program modifikasi perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang Rose.
Dengan demikian, studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana terapi perilaku dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam membantu individu mengatasi masalah perilaku yang spesifik. Saya Ririn Ayu Anjarwani. Saya Muhammad Rayhan. Kami pamit undur diri. Sekian pemaparan materi dan studi kasus dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami minta maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.